kita berdoa ya. Dipimpin oleh ayo Syuhada. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Sebelum belajar, ibu mau cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini? Apakah ada yang tidak datang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan membaca doa tadi kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pelajaran dari pagi sampai siang nanti ya. Harus semangat dari awal pelajaran, kita harus semangat sampai biar siang nanti pun semangat. Oke, ini kita kan hari ini membahas mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelumnya ibu sebelum belajar kita harus tahu ya apa itu tujuannya dari pembelajaran SPLTV. Sebelumnya kita udah bahas mengenai sistem persamaan linier 2 variabel. Ini hampir sama. Nah, capaian pembelajaran yang ini kalian karena kelas 10 jadi di fase E. Peserta didiknya dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel dengan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu mengubah suatu masalah ke dalam variabel X, Y, Z. Nah, ini kan nanti kan ada permasalahan, kalian ubah dia dan jadi variabel X, Y, dan Z. Sama seperti yang SPLDV kemarin. Nah, yang kedua, ini peserta didik kalian mampu membuat model matematika berupa SPLTV dari situasi nyata serta menentukan jawabannya dengan benar. Nah, itulah dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Sedangkan penilaian yang ibu ambil seperti biasa, ibu ambilnya penilaian yang pertama penilaian sikap, terus pengetahuan sama keterampilan. Ini masing-masing ada yang individu dan juga kelompok. Jadi kalian harus berinteraksi aktif. Siapa yang paling aktif itulah nilai poinnya yang paling tinggi. Ini model yang kita pelajarin hari ini menggunakan project based learning. Maksudnya itu menggunakan PJBL proyek. Nanti hasil proyeknya itu kita menggunakan Canva. Kalian kan sudah paham ya menggunakan Canva, apalagi kalian jurusan desain komunikasi visual. Jadi harus bisa. Nanti kita membuat permasalahannya itu kita ubah ke dalam bentuk infografis. Infografis, tahu ya? Oke, yang pertama tahap-tahapnya dalam project based learning itu kalian nanti membuat pertanyaan mendasar, mendesain menentukan proyek, membuat jadwal, terus nanti ada presentasi dan mengevaluasi pengalaman. Maksudnya nanti ada kalian membuat pengalaman dalam membuat proyek tadi, apa aja kendala maupun pengalamannya. Sekarang sebelum belajar, ibu mau kasih pertanyaan pemantik dulu. Nah, ini pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linier 2 variabel? Coba siapa yang mau jawab? Ya, Nadila ya. Silakan Nadila. Iya, berarti persamaan linier 2 variabel dia memiliki 2 variabel. Ciri khas yang lain apa?
Dia pangkatnya 1 dan penghubung relasinya itu masih sama dengan. Oke, selanjutnya coba lihat ketiga persamaan ini, persamaan linear dua variabel. Yang manakah yang masuk dia persamaan linear dua variabel? Yang 2x tambah 3y sama dengan 12 itu yang pertama. Terus 5x sama dengan 10 kedua, 7y dikurang x sama dengan 14. Yang mana? Yang? Iya, yang persamaan 1 dan persamaan 3. Benar sekali Pira. Ya, itu dia ya. Nah, dari sini jadi kita dapat tahu apa itu perbedaan sistem persamaan linear 2 variabel dan 3 variabel. Baik, ini kan udah bentuk kelompok ya, udah disepakati yang sebelumnya. Sekarang Ibu kasih waktunya 5 menit, kalian perhatikan gambar berikut. Coba buat pertanyaan mendasar dari kaitannya kaitannya dari gambar ini sama materi yang kita mau kita pelajari hari ini. Ibu kasih waktunya 5 menit. Ini masih individu ya, siapa yang bisa? Oke, ada yang udah mau bisa membuat pertanyaan. Vira, apa? Iya, dia bisa membuat pertanyaan berapakah harga parsel jika parselnya itu berisi 2 sirup dan 3 biskuit, ya 3 kaleng biskuit. Terus satu lagi, 1 susu kental manis. Itu kan dia berarti ada 3 variabel, susu kental manis, biskuit, sama sirup. Nah, sekarang Ibu bagikan nih LKPD-nya. Dari LKPD ini nanti kalian bisa menuntun kalian cara langkah-langkah dalam mengerjakan SPLTV, masih pertanyaan mendasar. Lihat yang pertanyaan mendasar itu. Nah, itu dia ada suatu permasalahan. Terus kalian coba buat langkah-langkah pengerjaan yang ada di LKPD itu. Yang pertama dia langkah satunya dia dikelompokkan. Berapa harga-harga dari yang diketahui dari permasalahannya. Ibu kasih waktunya ini 10 menit ya. Coba mulai dari sekarang. Di sini dibuat nanti berapa banyak bukunya. Apa nih? Banyak biskuit, terus sirup. Harganya, maksudnya ini berapa dia di dalam satu paket. Paket yang pertama, terus paket kedua. Coba isi, langsung aja isi di LKPD-nya ya. 70.000, nggak ada yang 7 juta. Kalau 02 di belakang itu tandanya kan ini banyaknya biskuit. Apa kalian contohkan mengubahnya ke variabel? Apa? CX. Y-nya apa? Ya, tinggal gitu aja. Nah, kan udah tahu tuh langkah-langkah pengerjaannya. Nah, itu dia sebagai contoh nanti kalian mencari letakkan di infografis langkah-langkahnya itu. Pertama, buat modelnya. Terus mencari, tentukan X, Y, dan Z. Oke, sekarang udah tahu ya cara membuat pertanyaan mendasar. Sekarang kalian buat masing-masing permasalahan yang berkaitan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Ini dia masuk ke desainnya. Kita sekarang mendesain fase yang kedua, mendesain proyek.
Udah dapat, Ibu rasa udah dapat masing-masing ya apa permasalahannya? Coba kita tanya dulu di kelompok 3. Kami tentang pembelian buah-buahan gitu, Bu. Ya, oh iya, berarti dicari di pasar buah mencari harga buah-buahan ya. Nanti buah-buahannya ada 3. Apa aja buah-buahannya? Ada mangga, jeruk, sama anggur. Oke, saya dia mencari harga buah-buahan di pasar buah. Oke, sekarang selanjutnya di kelompok ini apa yang kalian ambil permasalahannya? Tentang berapa harga dari buku, pulpen, dan tip X. Oke, berarti dia mencari harga di koperasi ya. Kita misalkan koperasi harga buku, berapa pensil, berapa sama tip X. Satu lagi Ibu ambil. Oke, nah udah ada ya masing-masing. Berarti permasalahannya sekarang kalian buat itu ke dalam infografis. Kalian tuangkan. Pertama, kalian cari dulu permasalahannya, tadi udah dapat masing-masing. Terus kalian ubah bendanya itu ke bentuk X, Y, dan Z. Kemudian kita buat model matematikanya. Baru cari harga satuannya. Nah, sekarang kita masuk ke fase membuat jadwal. Ini kalau membuat proyek, kita harus membuat jadwal. Karena satu pertemuan, jadi kita sepakati waktunya itu 60 menit. Ya. Waktunya 60 menit. Yang pertama kita buat jenis kegiatannya. Coba lihat di LKPD-nya itu udah ada Ibu kasih totalnya 60 menit. Yang pertama membuat model matematikanya itu kita sepakati 5 menit. Bisa ya? Kan gampang, tinggal buat 2X tambah 3Y gitu ya. Bisa ya? 5 menit. Terus yang kedua, mencari harga satuan barangnya. Ini Ibu kasih waktunya 20 menit ya. 20 menit bisa ya nyari nilai X, Y, dan Z. Baru yang terakhir ini kita tuangkan dia ke dalam infografis. Ini yang agak lama ya. Kita kasih waktunya 30 menit, 35 menit. Oke. Bisa ya disepakati? Ini kok kayak nggak semangat kali kalian ini. Oke. Ya udah, kita mulai dari sekarang kalian kerjakan. Nanti presentasi yang pertama ada presentasi namanya presentasi hasil karya ya, hasil uji. Terus yang kedua presentasi pengalaman. Jadi kalian siapkan teman-temannya. Kan ini ada 5, satu kelompok. Kalian bagi. Nanti yang 3 orang presentasi hasil kerja. Yang kedua presentasi pengalaman. Orangnya Ibu mau ditukar-tukar. Jangan itu aja. Oke, Ibu kasih waktunya sekarang, mulai dari sekarang. Fase 5 yaitu menguji hasil atau dia presentasi hasil dari kerja kalian tadi. Ini udah ada yang mengumpulkan dari kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Nah, silakan maju kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Indriana dan M. Farel Yusri. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang masalah harga barang dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Dalam memperingati Hari Kemerdekaan RI pada 17 Januari 2023, sekolah mengadakan perlombaan kepada siswa. Bu Dewi ditugaskan untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswa yang memenangi perlombaan. Bu Dewi ingin
membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang akan dibeli berupa buku tulis, pulpen, dan tip X, di mana alat tulis tersebut dijual dengan beberapa paket di toko Anugerah, seperti pada gambar berikut. 3 buku, 2 pulpen, dan 1 tip X. Paket hemat dengan harga 31.000, 2 buku dan 2 tip X, paket murah dengan harga 18.000, 6 buku, 6 buku, 4 pulpen dan tip X dengan harga 58.000. Kemudian akan dilanjutkan dengan Indriana. Diketahui X buku tulis, Y pulpen, Z tip X. Ditanya 4X tambah Y tambah Z sama. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat temannya ya yang udah mempresentasikan. Nah, tadi udah temannya sudah tiap kelompok mempresentasikan hasil dari infografis yang telah kalian kerjakan. Sekarang kita masuk ke fase yang terakhir, yaitu fase mengevaluasi pengalaman. Maksudnya ini kalian ceritakan pengalamannya selama membuat proyek tersebut. Apa aja bahan-bahannya, apa aja kendalanya, dan langkah-langkahnya apa aja yang dikerjakan. Oke, Ibu persilahkan dari kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Ramadan dari kelompok 3 dan di samping saya yang bernama Nafira. Kami akan menceritakan pengalaman kami saat mengerjakan tugas tugas matematika. Kami agak sulit saat memasukkan teks-teks yang penyelesaian persamaan linier 3 variabel atau SPLDV. Bahan-bahan yang kami butuhkan itu ada laptop, terus kertas untuk kami mencari metodenya, dan beberapa foto buah-buahan. Demikianlah pengalaman kami dalam membuat sistem persamaan linier 3 variabel. Sekian, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk mereka supaya semangat. Baik, itu tadi pengalaman dari kelompok 3. Nah, sekarang tahap selanjutnya siapkan HP-nya supaya kita bisa kuisis. Siapa nih? Yang pertama Rifki, yang kedua Alia, yang ketiga saya. Selamat ya Kak. Baik, sekarang kita kalian buka Menti. Ya. Tapi kalau sampai doa, saya juga kita sampai aja ya.
Sekian pelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran SPLTV hari ini, ada yang mau kasih pendapat? SPLTV itu dia bisa digunakan di kehidupan sehari-hari dalam jual, beli, mencari untung, dan rugi. SPLTV berarti dia memiliki 3 variabel. Nah, itu dia ya. Oke, kita lanjutkan nanti ke pertemuan selanjutnya dengan materi pertidaksamaan linier 2 variabel. Kalau ini persamaan, kalau pertidaksamaan berarti dia nggak pakai sama dengan. Mungkin sampai sini aja kita pembelajaran matematikanya hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat anak-anak ibu.